Shalom, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang sistem kebutuhan eliminasi urin. Dan yang pertama-tama kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya Afriani Boba dengan NIM 23 14 20 10 33. Saya Novita Tatengkeng dengan NIM 23 14 20 11 50. Saya Indria Kirana Musa dengan NIM 23 14 20 11 22. Saya Desya Cantika Derek dengan NIM 23 14 20 11 06. Saya Angini Naumida Renggan dengan NIM 23 14 20 10 83. Saya dengan kode Angelika Pelealu dengan NIM 23 14 20 11 02. Latar belakang eliminasi adalah proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik merupakan urin atau bowel dalam kurung feses. Sistem tubuh yang berperan dalam terjadinya proses eliminasi adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Eliminasi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Secara umum, gangguan pada ginjal mempengaruhi eliminasi, sehingga mengakibatkan masalah kebutuhan urin. Penggunaan kateter urin merupakan suatu tindakan keperawatan. Apabila atonia terjadi dan kateter pun dilepas, maka akan terjadi komplikasi gangguan fungsi perkemihan. Efek samping dari pemasangan kateter tetap adalah terjadinya inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah keadaan di mana urin yang keluar terus-menerus setelah kateter dilepas atau pasien tidak mampu mengendalikan atau menahan urin. Data dari WHO menunjukkan 200 juta penduduk dunia mengalami inkontinensia urin, sedangkan dari data Depkes didapatkan data 5,8% penduduk Indonesia mengalami inkontinensia urin. Menurut Niwayan Oktaviani, teknik bladder training sangat efektif untuk mengendalikan fungsi otot-otot detrusor akibat pemasangan kateter terlalu lama. Menurut Wibawa 2019, teknik bladder training delay urination terbukti efektif dalam mencegah inkontinensia urin pada pasien pasca operasi. TVP value sama dengan 0.091. Bladder training dilakukan untuk mengendalikan pola perkemihan menjadi kembali normal dan memandikan pasien untuk dapat merasakan sensasi berkemih dengan menghambat pertumbuhan atau menstimulasi pengeluaran air kemih. Menurut Agustin 2014, bladder training berpengaruh dalam mencegah inkontinensia urin dengan p-value 0.038 atau nilai p-value 0.05. Bladder training dilakukan untuk melatih kandung kemih dengan tujuan untuk mengembalikan pola normal perkemihan dengan menghambat atau menstimulasi pengeluaran air kemih. Tujuan umum untuk mengetahui penerapan bladder training pada pasien yang terpasang kateter tetap dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi. Tujuan khusus A. Diketahui pengaruh bladder training pada pasien yang terpasang kateter tetap dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi. B. Diketahuinya prosedur penerapan bladder training pada pasien yang terpasang kateter tetap dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi. C. Diketahuinya hubungan karakteristik umur dan jenis kelamin terhadap penerapan bladder training pada pasien yang terpasang kateter tetap dalam pemenuhan kebutuhan eliminasi. Manfaat. Poin pertama, bagi ilmu pengetahuan, rangkuman penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data evidence untuk dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya tentang bladder training untuk meningkatkan kemampuan berkemih. Dan kedua, instansi terkait bidang keperawatan untuk pengembangan tindakan mandiri keperawatan, khususnya perawat yang berminat di pengembangan sistem urinaria. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tindakan perawat sehari-hari
terhadap pasien dengan asuhan keperawatan gangguan eliminasi. Poin 3, bagi pasien diharapkan dapat membantu pengembalian fungsi berkemih melalui penerapan bladder training. Poin 4, penulis memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan bladder training pada asuhan keperawatan. Kita masuk pada kesimpulan. Yang pertama, eliminasi merupakan salah satu dari proses metabolik tubuh. Urin dikeluarkan melalui paru-paru, ginjal, dan pencernaan. Yang kedua, sistem perkemihan terdiri dari 2 ginjal yang menghasilkan urin, 2 ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria tempat urin dikumpulkan, dan 1 uretra urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi eliminasi urin merupakan diet dan asupan, respon, keinginan awal untuk berkemih, gaya hidup, stres psikologis, meningkat aktivitas, perkembangan kondisi penyakit, sosiokultural, kebiasaan seseorang, tonus otot, pengobatan, dan pemeriksaan diagnostik. Kita masuk pada saran. Yang pertama, kita harus lebih memperhatikan eliminasi urin dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari kita. Dan yang kedua, menjaga kebersihan daerah tempat keluarnya urin. Hai teman-teman, masih bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini tempat kuliahnya sangat lengkap, apalagi yang mau mendalami tentang ilmu keperawatan. Marilah bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.